Halo, apakah sudah terlihat di layar kalian? Gamis. Kita mulai ya. Tolong yang belum on cam, silakan on cam karena ini saya record ya. Jadi merupakan salah satu absensi juga untuk kalian. Oke, saya mulai ya. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih sudah join di online kelas saya. Jadi kita ada di mata kuliah manajemen produk desa wisata. Sudah melakukan pembelajaran kemarin dan kita melanjutkan materi pada pertemuan ini. Oke, sebelum memulai, jadi ada beberapa yang akan kita bahas nantinya, yaitu tentang pendahuluannya, lalu ada karakteristik produk pariwisata itu seperti apa, jenis-jenis produk pariwisata, pengenalan desa wisata, dan perencanaan produk desa. Nah, mungkin kalau pendahuluan pariwisata kan kita sudah ada pada saat kelas offline, kalian juga sudah paham dan kemarin-kemarin juga kita sempat ada kuis dan tugas dan kita move ke karakteristiknya. Nah, sebelum melakukan pembelajaran ini, kalian harus mengetahui dulu apa dari tujuan mata kuliah ini, yaitu satu, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari konsep dasar manajemen produk desa wisata. Lalu yang kedua adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi wisata yang dimiliki oleh desa, baik dari segi alam, budaya, sejarah, maupun kulinernya. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami konsep pariwisata berkelanjutan dan mampu mengintegrasikannya dalam pengelolaan produk desa. Nah, kalau kita kemarin di kelas sudah belajar apa itu dari integrasi kuliner, budaya, alam, dan sejarah pada desa wisata. Jadi desa wisata memiliki ciri khasnya sendiri. Ya, setiap desa wisata mempunyai ikonik-ikoniknya sendiri, mempunyai daya tariknya sendiri. Jadi misal desa wisata A, oh ikoniknya adalah budaya. Desa wisata B, oh ternyata yang digaungkan adalah gastronomi kulinernya. Nah, ini kita akan mengkaitkan itu satu sama lain. Ya, pariwisata merupakan salah satu industri yang sangat penting bagi banyak negara di seluruh dunia. Fenomena ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu cara terbaik untuk mempromosikan warisan budaya dan alam. Meningkatnya jumlah wisatawan seringkali menyebabkan pertumbuhan ekonomi lokal, namun seringkali juga menimbulkan masalah lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa manfaat pariwisata dapat dinikmati secara luas dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kita ngomongin contoh desa Penglipuran nih. Sebenarnya tanpa dipromosikan pun desa Penglipuran ini sudah. Namun bagaimana jika desa wisata tersebut eh, tidak mampu atau ada yang kurangnya carrying capacity. Jadi setiap ininya pasti akan ada maksimal wisatawan yang datang. Nah itu juga harus diperhatikan. Nanti dari mass tourism akan berubah menjadi ke pariwisata minat khusus ya. Lalu desa wisata contohnya desa Pegeringsingan. Ya, mungkin adik-adik kemarin sudah melakukan riset di lapangan bahwa di sana adalah kental dengan budayanya. Masih ada penenun kainnya, ya kan? Nah, apa yang bisa dipelajari di situ bahwa masing-masing desa wisata tadi saya bilang memiliki ciri khas tersendiri, memiliki daya tariknya sendiri. Yang mana wisatawan pun datang memilih tergantung passion mereka mau kemana. Selanjutnya adalah karakteristik produk pariwisata.
Di sini ada beberapa hal yang difokuskan pada pengalaman imaterial yang terkait erat dengan destinasi dan memiliki sifat tidak tahan lama. Contohnya adalah produk pariwisata bersifat imaterial atau tidak berwujud. Lalu, destinasi tersebut mencakup berbagai elemen seperti alam, budaya, sejarah, dan keunikan lokal, dan merujuk pada permintaan dan minat wisatawan yang dapat berubah seiring waktu. Jadi tadi mengingat kebutuhan wisatawan akan berwisata itu pasti akan berubah seiring tren. Kalau kita ngomongin pariwisata pasti agak ada tren-tren tertentu. Nah, pada jenis produk pariwisata ada dua, yaitu tangible dan intangible. Ada yang tahu apa itu tangible? Bisa dibantu baca, Dharma mungkin? Eh, tangible, yang pertama tangible produk yang dapat dilihat, diraba dan dialami secara fisik oleh wisatawan. Kalau Yang intangible? intangible, produk yang tidak berwujud secara fisik tetapi memberikan pengalaman dan kepuasan kepada wisatawan. Oke. Contoh saya bagaimana yang tangible dan bagaimana yang intangible. Dibantu. Kalau tangible menurut saya seperti wisatawan memperoleh suatu, misalnya sebuah produk yang bisa dia lihat secara fisik dan bisa diraba. Oke. Eh, untuk intangible-nya seperti mereka mendapatkan experience atau pengalaman dari sebuah destinasi, Miss. Oke, baik, betul ya, Dharma. Terima kasih sudah merespon. Jadi itu tadi tangible adalah fisiknya ada, bisa diraba, bisa dipegang gitu kan. Ya, contohnya apa? Mungkin bisa berupa oleh-oleh, ya kan? Oleh-oleh misalnya berupa apa? Oh, baju. Kamu datang ke Bali, kamu beli bajunya, baju barong misalnya. Itu kan adalah bentuk yang salah satu produk pariwisata yang bisa kita pegang. Ya. Bagaimana dengan intangible adalah tadi Dharma sudah bilang kalau berupa jasa, berarti experience yang didapatkan oleh wisatawan. Ya, Dharma misalnya contoh datang jalan-jalan ke Bali menggunakan jasa seorang guide. Nah, bagaimana Dharma bisa merasakan jasa dari guide tersebut adalah tingkat kepuasannya bisa apa mengantarkan Dharma dengan baik atau tidak, memfasilitasi Dharma dengan baik atau tidak, kan itu bisa dirasakan. Tapi tidak bisa dipegang. Ya, itu contohnya. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Namun saling berkaitan. Nah, pada pengenalan desa wisata ini merupakan suatu kawasan pedesaan yang dikembangkan secara berkelanjutan untuk mempromosikan dan melestarikan warisan budaya, alam, dan kehidupan masyarakat lokal. Melalui pengelolaan yang terencana, desa wisata menawarkan pengalaman autentik kepada wisatawan dengan menonjolkan keunikan lokal, tradisi, dan kegiatan yang berbasis budaya. Desa wisata bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dengan memperkenalkan pariwisata sebagai sumber pendapatan alternatif. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, budaya, sosial, desa wisata juga berpotensi menjadi model pengembangan pariwisata berkelanjutan yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi wisata, bagi semua pihak yang terlibat. Nah, beberapa hal yang perlu kita canangkan untuk sebuah produk desa wisata adalah identifikasi dulu potensinya. Ada apa di tempat tersebut? Contohnya adalah melakukan studi mendalam untuk mengidentifikasi potensi tadi. Misal di Singaraja, di tempatnya Jen misalnya, ada potensi. Kita lihat potensinya apa? Oh, potensinya berupa um, kuliner misalnya, atau mungkin loloh misalnya, jamu-jamuan. Itu ada potensinya. Kita berupa produk wisata. Kita identifikasi dulu.
Lalu kalau sudah kita temukan potensinya, kita kembangkan produknya. Kalau sudah kalau ini kita kan ngomongnya produk desa wisata berarti ke destinasinya juga ya. Kalau sudah dikembangkan produknya, kita susun paket wisatanya. Ya, contoh tadi kalau misalnya ada potensi, kita ngomonginnya ini ada potensi air terjun. Potensinya ada tapi tidak didatangi oleh wisatawan. Kita kembangkan si air terjun ini. Nah, kalau kita sudah kembangkan, kita susun paketnya. Menggabungkan beberapa produk dan aktivitas untuk memberikan pengalaman. Ya. Lalu kalau sudah tersusun paketnya, jadi ini ada kerjasama juga dengan masyarakat lokal dan pengelola. Ya, kalau mungkin yang memfasilitasi adalah pemerintah, tapi yang bergerak juga masyarakat sekitar harus ikut andil dalam mempromosikan dari potensi yang ada. Nah, setelah sudah ada, lalu kita kelola kualitasnya. Memastikan kualitas produk dan layanan tetap terjaga dengan baik. Di maintenance, ya, bagaimana terus keep going untuk mendatangkan wisatawan. Jadi tidak hanya weekend aja, tapi weekday juga datang wisatawannya. Lalu menambahkan fasilitas-fasilitas, misalnya ada toilet umum atau tempat ganti baju karena kita ngomonginnya air terjun. Aksesnya bagaimana? Ada nggak pelang arah dari dari jalan utama ke tempat destinasi ini? Nah, itu yang harus diperhatikan, itu yang harus dijaga. Setelah itu kita pasarkan lagi. Jadi memperkenalkan produk desa wisata kepada pasar wisatawan yang relevan. Jadi kalau kita kemarin sudah belajar brand image dan brand awareness, ya. Nah, ini adalah kita untuk gimana cara memasarkan berarti based on brand awareness. Seenggaknya kita gaungkan itu dulu ke masyarakat. Sudah terdengar nggak di telinga masyarakat sekitar? Oh, ternyata ada air terjun namanya air terjun Bidadari. Nah, seperti itu. Ya. Nah, pasti ada story behind itu. Kenapa nama air terjunnya air terjun Bidadari misalnya. Hal-hal seperti inilah yang kita harapkan untuk bisa dikenal ke masyarakat. Masyarakat sekitar dulu sudah tahu atau belum di tempatnya ini ada potensi yang bisa digali. Nah, kalau sudah masyarakat sekitar sudah aware, baru kita mempromosikannya di khalayak umum. Mungkin bisa dari pengelolaannya bisa mempromosikan lewat apa, lewat sosial media. Itu yang cara yang paling mudah ya. And the next, nah, setelah mendengarkan paparan dari saya punya beberapa pertanyaan di sini untuk meningkatkan apakah kalian memahami atau tidak ya dari pemaparan saya. Yang pertama adalah apa yang Anda ketahui tentang desa wisata. Ada yang mau menjawab? Silahkan. Kayak Miss. Baik, silahkan. Jadi desa wisata adalah desa yang mempunyai keunikan serta daya tarik sehingga dijadikan tempat wisata, tempat tujuan wisata. Terima kasih, Miss. Ya, betul. Thank you, Vanessa. And then pertanyaan yang kedua, ada berapa jenis produk pariwisata? Ada dua, Miss. Siapa itu menjawab ya? Andres. Andres, ada dua. Apa aja, Andres? Produk yang tangible sama intangible, Miss. Baik, terima kasih, Andres. Dan nomor tiga, apa tujuan pembangunan desa wisata? Ada yang tahu? Saya Miss, Baik, Indi. tujuan pembangunan desa wisata adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan budaya. Ya, betul. Jadi itu adalah tujuan pengembangan desa wisata ya. Jadi selain sebenarnya kunci utamanya adalah apa? Untuk membantu perekonomian masyarakat sekitar dari penghasilan utamanya. Karena apa ini kita ngomongin pariwisata pasti ada efek perekonomiannya. Ya, betul yang dikatakan Indi. And then yang terakhir, pertanyaan terakhir, berikan contoh dari produk pariwisata. Bisa sebutkan tiga. Siapa? Contoh dari produk pariwisata?
Audi? Ada akomodasi, destinasi, sama transportasi, Miss. Ya, baik. Ya, terima kasih. Berarti pemaparan saya cukup dipahami ya, karena kalian bisa menjawab dari keempat pertanyaan saya. Terima kasih atas responnya. Nah, kesimpulan yang didapatkan oleh pada materi pagi hari ini adalah kolaborasi dan partisipasi aktif antara pemerintah, masyarakat lokal, dan pemangku kepentingan terkait adalah kunci untuk pengelolaan produk desa wisata yang berkelanjutan dan berhasil. Ini memungkinkan berbagai pihak untuk saling memahami kebutuhan, membagi tanggung jawab, dan menciptakan pengalaman yang autentik bagi pengunjung. Lalu diversifikasi dan inovasi dalam produk dan layanan desa wisata dapat meningkatkan daya tarik dan keberlanjutan ekonomi lokal. Pengelolaan produk desa wisata yang sukses memperhitungkan keunikan budaya, alam, dan tradisi lokal sambil mengintegrasikan teknologi dan tren terkini untuk memenuhi harapan pengunjung yang modern. Ya. Baik, sekian mata kuliah hari ini, pembelajaran hari ini tentang apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada, Miss. Nggak ada, Miss. Kalau begitu, saya akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Pelajaran seru. Thank you, Miss.